sesuatu yang sudah disiapkan sama pemerintah, ya kita manfaatkan lah. Punya gift ya, bakat. Itu kan nggak melulu soal textbook, ya kan? Tapi pendidikan itu sebagai sarana di mana saat lu mau perang, lu udah punya senjatanya. Lah, opini kita. Lah, opini kita. Selamat datang kembali di acara Lah Opini Kita, di mana bacot gue, bacot dia, suka-suka kita. Lah, namanya juga opini, bebas. Gue mau sedikit agak mengomentari tentang pendidikan. Karena anak gue yang pertama, itu dia mau masuk SD, tapi karena usianya belum 7 tahun, sekarang 6 tahun, belum 7, dan dia nggak bisa masuk SD. Kenapa? Tutup sekolahnya? Enggak, liburan sih. Maksud liburan, bukan itu maksud gua. Karena peraturan terbaru, masuk SD itu umur harus 7 tahun. Akhirnya gua ambil kesimpulan, ya udah anak gua 1 tahun ini menunggu untuk 1 tahun ke depan menuju 7 tahun, gua lesin lah dia ke Kumon. Bini gue sih ngelarang. Emang bisa masuk? Kan kecil, Kumon. Bukan, itu Kuman. Kuman itu brand kotor terbaik. Apaan tuh? Rinso. Jauh banget. Jauh anjing. Ini yang gue komentarin, kenapa harus nunggu 7 tahun? 6 tahun nggak boleh. Tapi di swasta bisa dong. Di swasta bisa. Ya, Tapi itu. karena gue warga negara yang baik, gue mau memanfaatkan sekolah gratis. Karena di Jakarta kalau negeri gratis. Ya emang itu mah emang elunya biar iri. Ya bukan irit lah Pak. Itu kan sesuatu yang sudah disiapkan sama pemerintah, ya kita manfaatkan lah. Kan gue bayar pajak. Privilege ya. Benar, Iya, bayar pajak benar. bayar pajak alhamdulillah. Mobil gue bayar, motor gue bayar, ya kan. Coba kan kemarin katanya sempet dapat surat cinta tuh. Itu gue bingung. Seumur-umur gue hidup, gue baru dikirimin surat cinta dari Dirjen Pajak kemarin. Kata gue, Sultan, bukan. Gue cuma seorang pedagang kecil yang omsetnya nggak gede lah. Paling sebulan itu ukuran 200 sampai 250 juta gitu. Ya cuman kan karena dulunya kan pekerja itu kan biasa kan yang ngatur kan dari kantor. Betul Jadi kan. kita udah terima ya tiap bulan dipotong. Mungkin Betul. sekarang pas lagi usaha ya kaget. Ternyata lu berarti kemarin ya sempet nggak bayar pajak makanya dapat surat. Di situ gue merasa sekelas dari Kobuzer karena gue ditagih untuk bayar pajak. Orang mah ditagih bayar pajak apa gitu, ini mah malah bangga. Ini yang gue bingung. Oke lah, gue akan menyelesaikan itu. Mungkin ini bagi dirjen pajak yang ngelihat video ini, coba bisa bantu gue untuk gimana cara memprosedur untuk bayar pajak tersebut gitu ya. Gue karena jujur aja gue nggak ngerti dan mungkin dikatakan ya mahal. Gue juga nggak ada duit buat bayar. Itu penghasilan cuma muter doang bang, cicilan juga banyak. Aduh, gue sih gimana ya dengan pendidikan yang ada ini nih. Anak itu dikasih ranking 1, 2, 3. Sementara satu kelas itu let's say ada 30 siswa atau siswi. Nggak adil dong. Apain harus ada ranking 1, 2, 3? Ya itu buat inilah, maksudnya hasil belajar dia selama ini dia bisa nangkep pelajarannya atau enggak, jadi dibikin peringkat makanya sama pemerintah gitu loh. Tapi kan bisa anak akan menjadi textbook, dimana apa yang dia hafalkan lah, yang itu yang akan keluar jawabannya. Tapi kan hidup itu nggak hanya sekedar untuk menghafal, tapi kan harus bisa mengerti apa dari tujuan pelajaran tersebut. Kenapa tidak diajarkan untuk mengerti? Karena beda antara tahu dan mengerti. Tahu ya hanya sekedar tahu, tapi belum tentu dia mengerti gimana cara untuk memproyeksikannya ke dalam kehidupan. Berarti ya memang ya itu salah satunya juga sih kekurangannya ya, dalam artian dengan kayak gitu belum tentu itu bidang dia. Jadi kayak seolah-olah tuh gue pernah ngeliat salah satu istilah yang bagus ya, lu tuh nggak bisa bikin suatu pertandingan lomba memanjat pohon kalau audiensnya tuh beda-beda. Misalnya ada ikan gitu, ada yang dia jago di berenang, jago laut, tapi disuruh manjat pohon, itu nggak adil sih. Ya sama kayak anak, dalam artian si anak ini nggak expert di bidang matematika apa segala macam, tapi dia expert di bidang seni. Jadi dia nggak fair gitu kan. Maksudnya kencing?
Seniman. Oh, seniman. Seniman maksudnya. Seniman. Oke. Gue pikir air seni bukan ya? Beda. Beda. Terus menurut lu ini kita ngomongin pendidikan gini aman kan ya? Aman ya. Ya, ini kan kritik. Boleh dong. Boleh lah. Di mana bacot kita ya suka-suka kita. Iya. Kalau memang ada pihak-pihak yang nggak senang, ya udah. Kita bukan siapa-siapa. Ya, ini cuma obrolan biasa doang. Lagi pula itu salah satu yang harus dibenerin sih sama pemerintah. Jadi kalau misalnya kayak anak-anak yang itu bukan bidangnya ya, maksudnya itu kayak uan gitu, itu sebenarnya memang harusnya dihapusin sih kalau menurut gua. Kalau menurut gua sih ya, di mana kayak oke lah, gue setuju dengan kayak uan dihapus atau nggak gimana. Sebenarnya sih itu bagus. Gue ada dua sisi koin yang gue lihat. Satu sisi itu memacu untuk berusaha, karena saat dia mendapatkan nilai bagus, dia akan reward untuk diri dia sendiri, bahwa dia akan dipandang baik sama teman-temannya, dipandang pintar ya kan. Di sisi lain akan membuat orang stres. Ya itu mematikan dia juga. Mematikan kreativitas. Secara mental. Iya, mental oke, kena kreativitas. Dimana dia harus mengikuti apa yang ada di buku. Iya dong. Yang mana sebenarnya pikiran dia mungkin sudah lebih dari buku tersebut. Serem gak sih? Iya benar juga. Bener. Kan apalagi kalau misalnya namanya gift ya, bakat. Itu kan nggak melulu soal textbook, ya kan? Nah, Bisa jadi kayak misalnya di pelajaran apa? Seni gitu, main gitar, dia bisa lebih hebat kan ya. nah, contohnya juga lu. Waktu SMA lu jago kan di biologi, makanya sekarang saat lu udah lulus SMA lu jago bercocok tanam kan? Cuman bercocok tanamnya beda. Beda. Di sekolah. Kalau yang ini menjadi Gua menjadi pelaku. si pelaku. Kalau yang di sekolah itu Hanya teori. Hanya Dan itu teorinya ke tanaman bukan ke manusia, bercocok tanamnya. tapi ada sinkronisasinya nggak dari pelajaran tersebut? Nggak ada. Nggak ada. Berarti apa yang dipelajarkan di sekolah itu tidak ada relatednya dengan kehidupan saat ini? Nggak ada sama sekali. Ya kayak yang tadi ya ngomongin pajak. Lu waktu sekolah mana dipelajarin gitu hal-hal kalau lu tuh harus membayar pajak apa segala macam, itu kan nggak diajarin. Mungkin gurunya juga nggak bayar pajak. Bisa jadi. Jadi gurunya juga takut ngajarin kita. Siapa tahu salah satu siswanya bapaknya ada di Iya. kerja di Dirjen Pajak. Bisa jadi. Iya. Gue sih kalau ada kesempatan gue pengen nih ngobrol sama siapa tuh YouTuber yang baru pulang dari Jepang, yang pacarnya ini yang kemarin sempet collab sama Audi Mayunda. Jerome. Dia kan katanya jago banget matematikanya ya. Ya emang kontennya juga matematika semua. Tapi memang hebat sih, gue akuin dia memang hebat gitu. Tapi gue ngerasa lebih hebatan lagi orang-orang yang pada kerja di Muara Angke, coy. Apa hubungannya nih? Maksudnya nggak apple to apple lah. Nggak, gimana? Mereka kalau coba lu perhatiin para pekerja kasar yang kerjanya di pasar, mereka bisa ngitung. Coba lu kalau belanja sayur 5 tambah 9 tambah berapa, hasilnya sekian. Itu natural ya. Alami. Kita nggak boleh memandang dia hanya sebagai pekerja di pasar. Karena apa? Belum tentu orang-orang yang punya lulusan terbaik itu mampu bersaing dengan orang-orang yang tidak ada pendidikan. Makanya pendidikan itu sebenarnya menurut gue bukan suatu daya ukur, tapi pendidikan itu sebagai sarana di mana saat lu mau perang, lu udah punya senjatanya. Oh iya, ya benar, gue setuju sih itu. Maksudnya itu hanya basic itu tetap perlu. Basic itu tetap perlu. Sebagai seorang pejuang, saat dia mau menyerang lawan, dia harus belajar dulu gimana cara melangkah yang baik. Tapi semua itu tidak ada artinya kalau tidak dipraktekkan. Bener. Kalau lu baca buku zaman dulu tuh, waktu zaman ini anak-anak sekolah nih, lu perhatiin di buku tulis lu pada tulisan paling bawah, practice it makes perfect. Jadi intinya mungkin kalau untuk kurikulum pendidikan di sini tuh bagusnya lebih banyak prakteknya gitu kan dibanding teorinya. Betul. Selama ini kita sekolah ya jujur aja lebih banyak teori. Dan prakteknya pun nggak usah dikasih nilai. Karena Oh iya. ability atau bakat itu tidak ternilai. Benar. Di mata gua, seseorang bisa melakukan A itu luar biasa hebat, tapi di mata lu mungkin seseorang itu biasa aja karena lu punya ability yang hampir sama bahkan lebih dari dia. Ya, nggak bisa ditakar ya. Nggak bisa ditakar. Ya. Jadi menurut gua di era sekarang, karena gua juga ada dengar dan baca berita,
bahwa Google atau Amazon yang merekrut karyawannya itu bukan dengan sertifikat sekolah, tapi dengan ability yang bisa dia punya. Oh, gue pernah denger di situ. Nah, itu sih menurut gua kemampuan orang itu tidak terbatas berdasarkan pendidikannya. Jadi sertifikat itu sebetulnya jangan jadi acuan ya. Jangan, karena di pramuka juga lu bisa bikin sertifikat S2. Bisa. Bisa. Yang Cuma penting sertifikat kertas gitu doang. ya kan juga saat ngelamar di fotokopi. Fotokopi, Pak. Bener. Ya ketahuan kan? Ketahuan, nggak ketahuan. Nggak Karena, ketahuan. karena gue juga dulu begitu. Nah, gua enggak. Kita cuma lulusan SMA, bukan kuliah. Tapi kita punya sertifikat D3, ya kan? Gitu mah beneran kuliah tapi memang nggak diselesain. Nggak diselesain, tapi tetap aja waktu kita ngelamar kita bawa sertifikat D3 kita. Tetap bisa. Tetap bisa, tapi Bisa. jangan dibocorin ke pemerintah, nanti kita di penjara. Kita bukan siapa-siapa. Ya gitulah, menurut gue itu let's say lah ke depannya, gue pengennya gitu. Oke, pendidikan dasar itu yang pasti bahasa Indonesia, keagamaan. Itu menurut gue itu udah paling penting ya kan, Kak. Matematika, dia itu penting karena matematika itu bukan hanya sekedar menghafal. Matematika itu adalah suatu rumusan yang harus dipecahkan. Dan itu harus mengerti ya, bukan Nah, itu- sekedar tahu ya. Betul. Nah, yang keempat nih yang paling penting nih menurut gua. Yang mungkin sekarang udah pada hilang. Ada 5 sih menurut gua. Tapi ini 2 ini yang udah nggak berkembang di Indonesia. Pertama itu yang tadi gua bilang bahasa Indonesia. Lalu agama, matematika. Oke lah bahasa asing itu perlu 4 itu ya bahasa asing. PPKN. Disitulah dimana kita diajarkan untuk beradab, karena nggak semua orang pintar itu beradab. Itu benar karena adab itu di atas ilmu ya. Karena percuma lu Betul. berilmu kalau tidak beradab. PPKN itu harusnya waktu gue SMP dan gue SMA itu sudah tidak ada, hanya di SD. hanya SD. SD kan juga belajar Kenapa? SD. Padahal di mana di saat SMP dan SMA semua orang itu berkembang, kepala itu lagi menuju apa bahasa agamanya akhir balik. Di saat itu kan membentuk karakter seseorang. Benar sih. Iya dong. Kenapa PPKN itu harus dihilangkan? Ya, itulah hasilnya makanya banyak netizen-netizen yang ganas ya. Betul. Mungkin karena kurangnya adab dalam bersosial media ataupun dalam kehidupan sehari-hari juga kadang ya namanya adab itu kadang suka nggak ngeh gitu loh. Kadang tuh kita nggak tahu kalau kita tuh sebenarnya kita tuh lagi nggak sopan loh sama dia gitu. Nah, loh. kenapa itu dihilangkan? Itu sih pandangan gua. Coba PPKN itu tetap dinomorsatukan. Bagaimanapun orang berilmu tanpa beradab, nothing. Tapi kan PPKN juga lebih ke nggak cuma soal adab doang sih. Maksudnya itu kan buat kewarganegaraan juga kan. Namanya apa sih katanya gue lupa. Jangan ditanya. Gua juga nggak tahu. Apa kita harus buka Google dulu? Pendidikan kewarganegaraan kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Atau cemiu ya cemiu. Correct if my wrong cemiu. Cemiu ini makanya nih dari tadi juga kita nggak ada cemiu-cemiuannya. Itu cemiulan. Ini juga udah habis guys. Oke, ini menurut gue sih gitu ya. Ini mungkin bisa diterima atau enggak, itu terserah kalian. Ini pendapat, ini ya, pendapat, pendapat. opini kita, suka-suka kita. Bagi gue itu yang paling penting, di mana ada PPKN, moral dan adab seseorang itu menentukan segalanya. Adabnya baik, gue bisa jamin hubungan antara keluarga dan temannya juga pasti akan baik. Iya dong. Itu juga membangun relasi dong. Itu membangun relasi secara nggak langsung dengan adab yang baik, dia pasti punya keagamaan yang baik. Dan nilai dia tuh dalam masyarakat juga pastinya naik. Betul. Dengan adab yang baik dia akan bisa mencerna pelajaran lebih baik. Karena apa? Dengan adab yang baik dia akan lebih mendengar daripada dia harus berbicara. Oh iya benar. Iya dong. Yang terakhir yang perlu kita ini, wirausaha. Kewirausahaan dulu kita belajar. Tapi Dulu pas kita SMK. belajar. Pas kita Cuma kalau SMA. anak-anak SMA kayaknya nggak ada tuh. Nggak ada. Nggak ada tuh kewirausahaan. Kita menurut gua tidak ada yang namanya harusnya itu tidak ada pengangguran di Indonesia ini. Harusnya ya guys, harusnya. Yang ada hanya pilih-pilih pekerjaan. Ya. Orang lulus S1, D3, SMA, semestinya mereka bekerja, even though mereka harus dibayar dengan gaji UMR atau di bawahnya. Gengsi dong. Hah? Gengsi. Ya mungkin. itulah yang Mungkin. menimbulkan pengangguran. Gengsi. Jadi pengangguran itu bukan cuman dari Bukannya tidak ada lapangan Tidak ada pekerjaan. lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu menurut gua mungkin memang dikatakan kurang, tapi tidak pakai banget. Iya, masih bisa lah. Masih bisa. Akan lebih terhormat orang-orang yang bawa karung di pinggir jalan, dia mulung sampah dibandingkan orang yang tidak bekerja. Oh jelas. Kalau itu jelas. Karena prinsipnya lebih baik bekerja daripada harus meminta.
inilah kenapa adab itu harus ditaruh di depan, karena kalau sudah beradab mereka akan berpikir ke arah situ. Ya itu juga buat generasi kita juga jangan biar nggak kebablasan juga. Betul. Jadi ada norma-norma yang Mungkin di seusia kita banyak teman-teman kita atau enggak salah satu dari kalian juga yang saat ini masih belum bisa bekerja dengan baik atau enggak mungkin belum punya penghasilan yang tetap. Oke, it's okay. Tapi gue cuma pesan satu, karena ini berdasarkan pengalaman pribadi gue. Kalau lu tidak bisa memberi ke orang atau enggak ke keluarga lu atau enggak ke orang tua lu, at least lu tidak meminta. Jadi repotnya ya buat diri lu sendiri aja, jangan ajak orang. Jadi bebannya biar ditanggung sendiri. Nah, gitu loh, jangan gitu. ngerepotin orang. Ya itu sih pandangan gua ya, tapi gua tetap optimis dengan Indonesia saat ini, semoga akan lebih berkembang lah ke depannya. Banyak kok orang-orang hebat yang sayangnya aja nggak ke-expose media. Ya contohnya inilah beban untuk membayar bill ini gua serahin ke dia gitu loh. Ya. Itu karena gue mau nanggung beban yang berat, makanya dari tadi gue ngomong mulu karena gue stres. Oke, tentang pendidikan sampai sini aja segmennya. Gue Leo, Gua Andre. see you.